kita renungan doa pagi hari ini. Kita doa dulu ya. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami anak-Mu ya Bapa, ingin membawa renungan pagi hari ini Bapa. Biarlah kami dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Biarlah kami percaya Bapa bahwa segala sesuatu Kau jadikan yang baik Bapa pagi hari ini Bapa. Biarlah kami mengenal Yesus adalah kebangkitannya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Damai sejahtera buat kita semua. Hari ini saya mau nyampaikan bab 11. Yesus adalah kebangkitan. Ya, Bapak Ibu. Kita tahu Allah memiliki otoritas yang kekal. Otoritas mengacu kepada hak seorang raja. Dia memiliki otoritas kekal. Tidak ada yang bisa melepaskan otoritas ini dari Allah. Yesus adalah kebangkitan. Tujuan iman kita adalah kebangkitan. Tanpa kebangkitan Yesus, iman kita menjadi sia-sia Bapak Ibu. Ya. Kita baca yuk di Yohanes 11 ayat 25-26. Anson, tolong baca ini. Yohanes 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Iya. Bapak Ibu, kita udah tahu di Yohanes 11 25 ayat 26, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa membangkitkan dan memberikan otoritas kepada setiap manusia yang ada di bumi ini. Dan kita tahu juga bahwa Allah adalah otoritas yang memiliki segala kebenaran. Mati di salib adalah otoritas Yesus. Yesus berkata, "Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa juga mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku." Itu dikatakan di Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Jadi apakah perbedaan antara hukum Taurat dan Yesus? Hukum Taurat adalah hukum maut, hukum dosa. Di bawah hukum Taurat kita tidak ada kebenaran. Hanya Yesus adalah kebenaran. Roh yang memberikan hidup untuk memberikan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Hukum roh yang kedatangan Yesus itu adalah hukum roh. Yang membebaskan hukum dosa kita dari maut, dari segala hukum Taurat itu. Maka sejak manusia orang berdosa, mereka yang berada di bawah hukum Taurat akan binasa. Melalui jalan Yesus itulah satu-satunya jalan untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran. Karena Yesus adalah kebenaran. Banyak hal yang kita harus tahu juga. Kita sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita meragukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Injil kekuatan Allah sebenarnya. Karena firman Tuhan itu adalah ada otoritasnya. Terkadang mengenai masalah kebangkitan, banyak orang yang salah dimengerti di dalam kekristenan kita, apa itu kebangkitan. Nah, kita tahu bahwa
segala sesuatu yang kita diajarkan dari kita sejak kecil menjadi orang Kristen, baru kita menyadari bahwa kebangkitan Yesus adalah puncak iman kita. Tanpa kebangkitan Yesus, percuma kita beribadah, percuma kita komsel, mungkin segala pengajaran, mungkin 2 pagi juga pun kita juga sia-sia. Karena Yesus mengajarkan kita bahwa percaya. Ketika Thomas mengatakan di dalam Yohanes 20 ayat 24 dikatakan, sebelum jariku mencucukkan tangannya dan lambungnya, aku tidak akan sekali-kali tidak akan percaya. Jadi banyak hal yang kita harus pelajari tentang kebangkitan. Dan itu pun orang tidak akan mengerti. Orang menganggap sebagai orang Kristen yang diajarkan adalah ketika Yesus mati, dibangkitkan di dalam Kisah Para Rasul itu, setelah itu dia naik ke sorga. Dia tidak menjelaskan secara detailnya gimana Yesus itu datang untuk menampakkan dirinya kepada ke-12 rasul itu dan kepada 500 orang yang sungguh-sungguh yang percaya gitu ya, Bapak Ibu ya. Mereka tidak jelaskan, mereka berpikir setelah Yesus mati dibangkitkan dia naik ke sorga langsung. Jadi tidak tahu bahwa banyak orang yang tidak mengenal bahwa Yesus adalah kebangkitan. Ya, Bapak Ibu ya. Dan di sini hanya orang benar yang bisa membangkitkan. Yesus mengacu kepada dirinya sendiri sebagai anak Allah. Kita tahu di Roma 3 ayat 10 dikatakan, tidak ada seorang pun yang benar. Karena Yesus adalah yang benar. Karena Yesus adalah kepenuhan Roh Kudus, maka ia dibangkitkan oleh Bapa di sorga. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai orang Berea, orang-orang kudus, kita tahu juga kita perintah baru adalah di mana itu di Yohanes 13 ayat 34. Perintah baru adalah kita harus saling mengasihi. Roh jiwa setiap orang. Jadi kalau kita tidak kepenuhan Roh Kudus, kita tidak akan mungkin bisa dibangkitkan. Kita harus sadar itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus kepenuhan Roh Kudus. Karena manusia itu menjadi rusak di dalam Adam. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Meskipun tidak ada yang benar, Allah datang sebagai yang benar. Dia adalah anak manusia. Anak manusia adalah yang benar. Ya, Bapak Ibu ya, kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang mati dan dibangkitkan, kita dibenarkan oleh kebaikannya. Kita disatukan oleh iman. Apa itu baptisan selam? Bapak Ibu, baptisan selam adalah memutuskan manusia yang lama kita atau kedagingan kita supaya kita keluar dari air itu dengan bersatu dengan Kristus. Kita disatukan oleh Kristus, oleh iman, dan dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Karena Yesus adalah esensinya adalah kebenaran. Tetapi kita dibenarkan karena kebangkitan adalah iman dan hidup kita. Maka semuanya itu kita harus percaya bahwa segala sesuatu Tuhan berikan yang baik. Kasih karunia Tuhan itu menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi ketika kita percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan, kita tahu juga itu adalah fakta sejarah juga. Fakta sejarah di mana
Yesus adalah bukti dari segala sesuatu orang percaya. Jadi dikatakan di Lukas ataupun di Kisah Para Rasul secara detail, dikatakan itu dalam sejarahnya, pada saat Yesus naik ke sorga, disaksikan oleh 12 muridnya dan 500 orang. Itu bukan adalah visi, itu adalah sejarah. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa ketika Yesus naik ke sorga, itu adalah saksi dari 500 orang itu dan 12 murid Yesus, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai orang-orang Berea juga, orang-orang kudus, tahu bahwa saksi kita adalah percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan. Ya, Bapak Ibu, tertulis juga di Wahyu 20 ayat 6, dikatakan gini, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa setelah kita meninggalkan tubuh ini, roh kita ke Firdaus, ya. Jadi kita nunggu kebangkitan pertama bersama Yesus. Ya, Bapak Ibu, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan renungan pagi hari ini. Tidak terlalu banyak. Bapak, terima kasih kami sudah menyelesaikan renungan pagi hari ini. Biarlah renungan pagi hari ini mengingatkan kami bahwa Yesus adalah kebangkitan. Itu adalah bukti bahwa segala sesuatu puncak iman kami, bahwa di dalam kebenaran itu adalah kami orang-orang kudus ya Bapak, yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kita percaya akan hal itu ya Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.